Dalam pagelaran seni pertunjukan wayang kulit Purwa dalam cerita apapun akan terlebih dahulu dilakukan penataan wayang di kanan dan kiri, dan di tengah-tengah ditancapkan simbol gunungan atau kayon sebelum dimulainya pertunjukan. Setelah Ki Dalang duduk untuk memulai pertunjukannya dan mencabut gunungan atau kayon, lalu mengeluarkan dua tokoh wayang putri untuk menari gambiongan menyambut datangnya raja dalam suatu kerajaan atau keraton. Di dalam pertunjukan wayang kulit Gagrag Banyumas, dua penari putri selalu cantik dan buruk. Itu adalah simbol bahwa di dunia semua berpasang-pasangan baik dan buruk. Jejeran atau adegan keraton Hastinapura. Prabu Duryudana mengadakan rapat dalam keraton karena akan menghadapi perang yang dinamakan Perang Baratayuda Jaya Binangun. Maka dalam rapat yang dihadiri Resi Bisma, Pandita Drona, Prabu Salya mertuanya, Adipati Karna, dan Patih Sengkuni, memutuskan Resi Bisma diwisuda menjadi senopati dan Prabu Salya serta Pandita Drona sebagai senopati pengapit atau pendamping untuk menghadapi para Pandawa. Di alun-alun negara Hastinapura, Patih Sengkuni memanggil para Kurawa antara lain Raden Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Aswatama, Jayajatra, Kartamarma untuk menata barisan masing-masing. Adegan keempat, jejer negara Wirata. Prabu Maswapati mengumpulkan para Pandawa dan ketiga anaknya Raden Seto, Raden Utara, dan Raden Wratsangka, dan hadir pula Prabu Kresna. Setelah mendengar bahwa Hastina telah mewisuda senopati, maka Prabu Kresna juga mewisuda senopati untuk menghadapi senopati Hastina, yaitu ketiga putra Prabu Matswapati. Adegan 5, perang di Tegal Kurusetra. Senopati pengapit pendamping antara Prabu Salya dan Raden Utara. Raden Utara gugur oleh keris senjata Prabu Salya. Perang senopati pengapit antara Pandita Drona dan Raden Wratsangka. Raden Wratsangka gugur oleh senjata Pandita Drona. Raden Seto mengetahui adik-adiknya gugur, lalu mengamuk bagai banteng ketaton atau terluka. Maka membunuh setiap prajurit Hastina, termasuk putra Prabu Salya bernama Raden Rukmarata, mati oleh gada Raden Seto dalam cerita dikenal dengan lakon Seto Ngeraman. Perang Senopati Agung Hastina, Resi Bisma dan Raden Seto
berjalan lama karena sama-sama sakti. Akhirnya dimenangkan oleh Resi Bisma. Raden Seto gugur oleh panah Resi Bisma. Di pesanggrahan Bupala Wijaya, Prabu Kresna memanggil Dewi Wara Srikandi dan suaminya Raden Harjuna. Setelah gugurnya Raden Seto, Raden Utara dan Raden Wratsangka, maka segera mengangkat Dewi Wara Srikandi diwisuda menjadi senopati, karena Prabu Kresna mengetahui bahwa Resi Bisma menjalani brahmacharya, tidak menikah seumur hidup, akan hilang kekuatannya saat berhadapan perang dengan seorang wanita. Perang antara Senopati Resi Bisma dan Dewi Wara Srikandi dimenangkan oleh Senopati Pandawa Dewi Wara Srikandi. Resi Bisma gugur oleh panah-panah Dewi Wara Srikandi.